dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Bagaimana puasa Anda pemirsa? Ayo harus tetap semangat walaupun beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Semoga selama ini puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin. Jumpa lagi dan kita insya Allah akan melanjutkan ayat kemarin. Pada pagi hari ini kita akan memulai dari ayat 67 tentang makna yang terkandung di dalamnya tentu akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lemas kayaknya Pak? Enggak ya? Akhir puasa. Akhir puasa agak lemas ya Pak. Pada hari ini Pak, saya bawa tamu dari keluarganya Mbak Ita Mustafa. Ya Mbak. Makasih udah datang ke sini nemenin Ina. Nanti boleh tanya-tanya langsung sama Bapak, tapi di segmen 3 kita boleh ada pertanyaan ya, insya Allah. Kita akan mulai ayat kita Pak. Baik, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengungkapkan dulu satu mukaddimah dalam konteks memahami kitab suci Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu singkat tapi padat. Terkadang dia tidak menyebutkan lagi satu kata kalau kata itu sudah jelas. Sebenarnya semua bahasa ada demikian, tetapi dalam Al-Quran itu jelas sekali. Bahasa Al-Quran atau bahasa Arab membedakan antara pelaku perempuan dan pelaku lelaki. Tetapi kalau ada satu sifat, ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lelaki, maka tanda bahwa pelakunya perempuan tidak lagi disebutnya. Saya beri contoh. Kalau ada orang mengangkut sesuatu, kalau dia lelaki, dalam bahasa Al-Quran dinamai hamil. Kalau dia perempuan, hamilah. Jadi ada terakhirnya. Tetapi kalau yang dimaksud itu, kalau perbuatan itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan, maka tidak pakai tanda lagi. Seperti haid. Haid itu hanya perempuan, jadi dia tidak tambahi lagi. Kalau mengandung, tidak dia tambahi lagi, hamil. Itu otomatis perempuan. Murdi, yang menyusukan, tidak ada lagi pakai tanda. Ini untuk mempersingkat. Ayat kita ini di sini yang akan kita terangkan, ini salah satu contoh yang lain tentang kesingkatan itu. Mari kita baca untuk kita lihat. Huwallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Kita baca. Dialah yang menjadikan untuk kamu malam itu agar supaya kamu dapat memperoleh ketenangan di dalam malam hari. Wan nahar, dan dialah yang menjadikan siang itu terang benderang. Di sini kita lihat dia sebut malam tujuannya apa, dia sebut siang tanpa menyebut tujuannya apa. Jadi ayat ini ingin berkata begini, kita lihat. Dialah yang menjadikan untuk kamu malam itu gelap gulita, dia tidak sebut gelap gulita, agar supaya kamu mendapatkan ketenangan di dalamnya, dan menjadikan siang itu terang benderang, dia tidak sebut untuk apa, agar supaya kamu bisa melakukan aneka kegiatan bermanfaat pada siang hari. Jadi kita lihat, waktu malam dia tidak sebut gelap gulita, karena apa? Ada di siang dia sebut terang benderang. Waktu di siang dia tidak sebut untuk apa, karena di malam sudah dia sebut untuk itu singkat-singkat. Jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran itu hanya berdasar teksnya. Boleh jadi ada kalimat yang dibuangnya karena sudah ada penjelasannya atau sudah sangat jelas. Dalam puasa misalnya, saya beri contoh puasa. Allah berfirman, siapa yang siapa di antara kamu yang dalam perjalanan atau sakit,
maka hendaklah dia menghitung hari-hari dia tidak berpuasa untuk digantinya pada hari yang lain. Kalau saya baca teks ini, itu memberi kesan bahwa orang yang sakit mesti buka. Orang yang dalam perjalanan mesti berbuka, tidak boleh puasa. Padahal di situ ada sisipan. Siapa di antara kamu yang dalam perjalanan atau sakit disisipkan dan dia tidak berpuasa ketika itu, hendaklah dihitung hari-hari. Begitu seterusnya. Kita berbicara tentang orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kita lihat. Qalu, mereka itu berkata, ittakhadallahu walada. Allah mengangkat anak. Allah mengangkat anak. Ada yang mengartikan Allah memilih anak. Jadi mereka berkata Allah mengangkat anak atau memilih anak. Yang dimaksud dengan mereka di sini banyak. Orang-orang musyrik Mekah beranggapan bahwa malaikat itu anak Tuhan. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Tuhan. Orang-orang Kristen berkata Isa itu anak Tuhan. Keyakinan dan kepercayaan ini dibantah oleh Al-Quran. Pertama dengan menyatakan subhanahu. Sungguh mengherankan ucapan itu. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan itu. Dia yang al-ghani, yang tidak butuh. Ghani itu, kaya itu artinya tidak butuh. Kalau orang punya banyak uang tapi masih terus butuh, itu miskin. Ya kan? Kalau orang punya uang sedikit tapi sudah tidak membutuhkan yang lain, itu namanya kaya. Allah maha kaya, tidak butuh sesuatu. Nah, mari kita lihat apa kaitannya dengan anak. Kita manusia butuh anak atau tidak? Apalagi perempuan ya. Itu dambaan. Sekarang ini di mana-mana itu ada orang yang ingin hidup bebas tapi dia angkat anak. Artinya dia butuh. Orang tua juga, ayah atau ibu butuh anak. Kenapa dia butuh anak? Ada kebutuhan rohani untuk anak. Bahkan bisa jadi butuh karena ingin kalau tua dia dibantu. Tuhan tidak butuh kalau begitu dia tidak punya anak. Ngapain dia punya anak? Saya kira kita lanjutkan nanti ya. Okay. Allah menciptakan malam dan siang silih berganti. Allah menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat dengan tenang. Allah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas kembali. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kita bisa membuktikan bahwa dia tidak punya anak.